Tahun 2022 merupakan tahun terberat dirasakan oleh selebritis sekaligus mantan politikus Wanda Hamidah. Pasalnya, di tahun 2022 lalu dirinya terlibat dalam sebuah kasus sengketa lahan kepemilikan rumahnya. Bahkan aliran listrik dan air di rumahnya sempat dimatikan secara sepihak selama beberapa hari. Lantas, bagaimana perkembangan dari kasus tersebut? Dan benarkah Wanda Hamidah kini sedang kesulitan dalam urusan finansial? Nggak ada, tapi nggak ada resolusi ya, tapi pengen lebih menjadi pribadi yang tambah sabar aja, lebih pengen menyikapi hidup dengan fokus, dengan ikhtiar, kerja keras, tapi di satu sisi juga pengen lebih dekat lagi, mendedikasikan diri untuk agama utamanya. Tahun pemilu tahun depan rame. Ya memang kalau secara ekonomi kan kita nggak dalam situasi ekonomi yang mengembirakan ya, maksudnya kita bicara secara global juga. Kita secara global kita nggak dalam banyak, kalau kita lihat mungkin teman-teman lihat di TV dan di mana-mana kan banyak PHK, banyak yang perusahaan yang gulung tikar, banyak PHK, not in the good term of economy. Jadi, kalau bisa dan kebetulan kan saya anaknya juga banyak. Terus tahun ini satu masuk kuliah, satu seperti keluarga lainnya pasti harus ada prioritas ya, dan liburan di akhir tahun ini nggak menjadi prioritas keluarga kami karena akan banyak pengeluaran. Tahu sendiri ya, masuk sekolah itu berapa. Masuk sekolah kan karena nggak murah ya, jadi tahun ini ya kita akan save untuk sekolah karena anak saya satu harus kuliah, satu masuk SMA, jadi fokusnya di situ, fokus anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik dan yang mereka inginkan dan yang mereka cita-citakan. Masih sama sih, gitu ya kan, teman-teman lihat apa yang saya posting ya terakhir, rumah kami, rumah keluarga besar kami sudah diikuti secara brutal tanpa eksekusi. Itu yang teman-teman lihat apa adanya yang terjadi. Yaitu jadi perjuangan kami sekarang tinggal di jalur hukum aja secara perdata dan betul. Doakan kami berhasil di situ supaya masyarakat masih punya harapan ya untuk melawan penindasan seperti ini, karena kalau dulu kan kita jelasnya melawan penjajahan, kalau sekarang penindasan seperti ini dilakukan oleh bangsa sendiri. Nah, ya mudah-mudahan perjuangan kami di jalur hukum berhasil. Mohon doanya aja supaya masyarakat yang bernasib sama dengan kami juga punya harapan atas tempat tinggal mereka yang dalam tanda kutip dieksekusi sepihak, bukan secara hukum ya, dieksekusi sepihak dan sangat brutal. Menganggap ini adalah ujian yang terberat ya di tahun ini. Ya tapi kembali lagi sebagai orang yang beragama kan, yang bertuhan kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau buat kita yang orang beragama pasti kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada orang yang merampas hak orang ya, atau nggak ada kejahatan yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja mungkin bisa luput di dunia gitu, tapi sebagai orang yang beragama juga kita percaya kono dan kadar, kita harus percaya hari akhir gitu, nggak ada yang miss di hari itu gitu. Jadi ya itu aja yang saya bisa katakan. Mohon doanya, kita masih keluarga kami masih berjuang secara hukum. Semoga ada keadilan.
Kabar bahagia datang dari aktor muda Adjil Dito dan Maura Gabriel. Kedua sejoli ini mengaku tengah menjalin hubungan asmara karena terlibat cinta lokasi saat syuting film layar lebar berjudul Keramat. Mantan kekasih Tisa Biani itu mengatakan bahwa saat beradu akting bersama, dirinya mendapat chemistry yang sama dengan Maura. Lantas benarkah keduanya kini tengah sama-sama fokus untuk hubungan yang lebih serius? Baik, alhamdulillah. Kalian sudah berapa lama sih pacarannya kalau nggak tahu? Baru. Tapi Adjil sampai akhirnya mau melihat sosoknya Kak Maura seperti apa sih sampai Kayaknya kalau jangan gue yang ngomong itu kayak Maura. Gitu dong. Maura melihat ntar kita gantian dari Adjil Dia dulu melihat anak Maura. yang cukup unik, terus apa ya? Dia orang yang sangat apa ya? Apa-apa? bisa sulap. Iya, dia bisa Iya, sulap. aku bisa sulap. Dia tiba-tiba datar, tiba-tiba cheerful, tiba-tiba datar lagi. Bisa seneng lagi gitu. Lucu sih anaknya. Oke, Maura sendiri Ketawa melihat dong. Adjil seperti apa? Baik tuh kayak gitu barusan. Baik, terus dia tuh caring banget sama semua orang di sekitarnya sih. Awal ketemunya Jil di mana sih sama Film Maura? Keramat, syuting Keramat. Syuting bareng. Iya, syuting bareng. Syuting Keramat 2. Nggak tahu, ada aja satu. Ya mungkin karena sama-sama jujur aja sih satu sama lain. Enggak gitu juga. Maksudnya Adjil sama. seperti apa? Kak Maura seperti apa? Aku nggak tahu dia Enggak sih, lebih awalnya pintar mungkin kayak ya kata-kata. enggak kayak sefrekuensi aja ngobrolnya Iya. nyambung gitu. Awal yang nyatain siapa sih? Maura apa? Gue udah itu udah jelas itu gue nggak sih? Nah, Gak mungkin cewek duluan. waktu itu Maura sampai akhirnya mau gitu menerima Adjil seperti itu. Ganteng. Yang Seperti meyakinkan. apa? Iya. Apa-apa gimana? Yang sampai Akhirnya mau menerima oke. Adjil, oke. Gitu. Karena kegantengannya, humorisnya Karena atau popularitasnya gimana? kah atau seperti apa? Waduh. Waduh. Mungkin kan Adjil juga belum tahu kali ya jawabannya. Iya lagi. Enggak sih, aku tuh nggak pernah ada ini sih, nggak pernah matokin kayak maunya sama orang yang kayak gimana. Tapi kalau aku merasa nyaman ya udah aku nyaman aja. Ditanya baru kok. Baru berapa kan baru jawab baru, belum berapa Ya. lamanya. Baru mau 3 bulan. Lalu masih hangat. Tapi biasanya nih dari Kak Maura yang disukain dari Kak Adjil ketika ngapain nih? Maksudnya apa tahu-tahu lagi ngasih surprise coklat, kembang atau apa gitu kalau lagi capek ya? Kembang tahu. Enggak dong, jangan kembang. Enggak ada sih, kayak nggak harus kayak gitulah. Kayak kita ya jalanin biasa aja, kayak saling sharing aja gitu. Sharing. Dan Sharing itu is caring. pertama kali kah kalian maksudnya cinlok gitu? Enggak. Kalau gue udah pernah. Udah pernah aja udah pernah. No comment. Kalau Maura pernah? Enggak. Nggak pernah. Oke. Gue udah Dan pernah. seperti apa sih rasanya gitu kayak misalkan punya pacar dan akhirnya prosesnya terjadi karena cinlok gitu. Kak Maura seperti apa menurut? Atau sih aku juga ngerasa kayak masih beradaptasi. Iya. Ya Allah. Ya udah iya. Jadi masih meraba-raba. Ya. Aduh, ya pokoknya gue belajar dari pengalaman, mau itu seprofesi mau enggak gitu. Selalu ada pelajaran yang gue petik di setiap hubungan yang selalu dijalanin, dan ya tujuannya kesini supaya biar mencoba benar atau enggak yang selama ini gue pelajarin, apakah memang sesuai atau enggak gitu. Kalau misalnya memang ada yang salah, ayo diperbaikin bareng-bareng. Kak Maura dijanjiin apa kan sama Adjil sampai akhirnya mau gitu? Mungkin ada keseriusan Coba yang omongan buaya mana yang kamu suka dari aku? Nggak ada sih, kayak ya udah jalanin aja. Kayak aku nggak butuh janji-janji gitu sih. Tapi Nggak usah lah janji-janji. Coba tanya aja. Enggak. Dia malah lepas banget aja gitu. Jadi emang ngerain ke gue untuk menjaga semua kepercayaan yang udah dia kasih. Pun gue mencoba berusaha seperti itu juga ke dia. Adjil sendiri ke Maura seperti apa? Cemburuan kah atau seperti apa? Tanya. Maura gimana Adjil? Gue bawel sih. Oh. Gue sebelum dia jawab gue bawel banget, kayak kemana sama siapa bla 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 bla. Enggak, maksudnya itu kan normal. Iya normal. Gak apa-apa. No.
Selebriti cantik Salsabila Adriani selalu membuat netizen terkesima dengan kisah cintanya. Dinilai selalu bergonta-ganti pasangan, wanita kelahiran 12 Agustus tahun 2000 itu beberapa waktu lalu membuat publik gempar dengan kemunculan fotonya di akun Instagram pribadi. Dalam foto tersebut, tampak Salsabila dengan Jordi Pranata memamerkan jari manis mereka yang tersematkan sebuah cincin. Netizen pun ramai berspekulasi mengenai foto tersebut. Salsabila dan Jordi diduga telah resmi bertunangan. Ditemui dalam sebuah kesempatan, wanita yang juga berprofesi sebagai penyanyi ini memberikan klarifikasi terkait ramainya pemberitaan mengenai hubungannya dengan Jordi Pranata. Mr. and Mrs. Kebetulan nanti kalau itu kita akan ketemu lagi di wawancara selanjutnya ya. Pasti kalian akan tahu secepatnya. Insya Allah di tahun ini akan tahu. Yang berdua itu. Iya sebenarnya itu adalah salah satu project ya, project, dan kalian bisa ngeliat juga di tekannya aku, dan aku sama Jordi pun ketawa-ketawa melihat komennya gitu, karena kita bercanda doang pas ngepost, kayak nanya, "Pak boleh ngepost ini nggak sih?" "Oh ya boleh, post aja." Terus kita udah positif banget, kita berpikir kalau netizen tidak akan percaya sama kita, tapi ternyata netizen sangat percaya sama kita. Jadi kita berdua tuh selama di sana kayak hahaha joget ya kayak gitu. Jadi itu ada salah satu proyek. Ramai begitu gitu. Ya aku sih nggak menjelaskan apa-apa ya, karena kan sebenarnya kita tidak bisa berharap orang ngomong apa dan orang berpikir apa gitu. Aku cuma melakukan kayak itu pengen ngepost aja gitu. Sisanya kan biarkan netizen yang berspekulasi. Di tengah ramainya pemberitaan soal foto cincin bersama Jordi Pranata, Salsabila Adriani juga dikabarkan tengah menjalin hubungan cinta dengan aktor muda dan tampan Ibrahim Rishad. Hubungan yang diduga bermula dari perselingkuhan itu selalu menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen. Bahkan, belum lama ini Salsa dan pria yang akrab disapa Ohim itu dikabarkan menikmati momen liburan bersama ke Eropa. Entah benar atau tidak, namun yang pasti, Salsa kini tampak lebih tertutup untuk urusan asmara. Ia bahkan merasa tak perlu memberikan klarifikasinya kepada media mengenai pemberitaan yang ramai ini. Kayaknya aku gak butuh klarifikasi dari sini, dan maksudnya aku tidak butuh klarifikasi di media. Kalau ada apa-apa, everyone will ask me, ya will ask me, tapi di media tidak. Lesson learned dari hubungan sebelumnya, senang kan? I'm gonna keep it private untuk hubungan aku selanjutnya, karena kayak ya nanti kalau kenapa-napa yang ngurusin banyak orang kayak gitu. Jadi untuk hubungan selanjutnya kayaknya nggak pengen kayak gitu dengan siapapun itu, sama siapapun itu aku akan keep it private aja. Tapi untuk atau gimana nggak sih? Emang aku udah punya masalah? Aku punya masalah. Ya aku sih nggak tahu ya, tapi kalau aku pribadi, aku sebagai perempuan, aku bukan tipikal perempuan yang kayak, kok kamu nggak post aku di story sih, berarti kamu tidak mengakui aku. Maksud aku kayaknya itu semua tuntutan sosial media deh. Jadi orang-orang seperti itu, maksud aku kayak in real life di zaman dulu mana ada sih kayak gitu kan. Jadi kayak aku sih santai banget ya jadi orang. Kayak kalau seandainya emang keep it private, ya kan udah tahu konsekuensinya seperti apa. Masa aku yang mau private, aku yang marah-marah, kenapa aku nggak di-post? Yang terbaik gimana ya? Bingung tuh pertanyaan. Yang terbaik yang pasti yang cocok sama aku, satu agama, cocok sama keluarga, yang bisa bikin happy, yang bisa bikin semangat terus. Pengennya sih yang terbaik aja, dan kalau seandainya emang udah dikasih Tuhan jodohnya, udah dipertemukan dengan orang yang tepat, ya kenapa enggak? Gitu kan, mama juga, orang tua juga selalu bilang, ya kalau emang udah ada jodohnya masa ditolak kan kayak gitu.